Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya. Perkenalkan, nama saya Nur Sofa Eskom ya. Eh, Guru produktif multimedia ya. Kita langsung saja ke pembahasan ya. Untuk materi yang sudah pernah saya upload ya kemarin. Kita langsung mulai pembahasannya. Oke, mari kita bahas ya satu persatu materi yang sudah kita pelajari bareng ya. Oke, kita buka saja materinya. Oke, dasar desain grafis. Nah, masuk ke model-model tata letak iklan ya dan ukuran standar halaman iklan. Oke, di sini seorang desain grafis harus mengetahui nih model-model tata letak iklan dan ukuran standar halaman iklan. Oke, pengertiannya. Model-model tata letak iklan ini untuk membuat desain tata letak desain agar lebih mudah dalam merancang dan sebagai acuan untuk mendesainnya, sehingga hasil yang didapat akan maksimal. Antara lain adalah yang pertama nih, ada tata letak Mondarian. Pengertiannya, mengacu pada konsep seorang pelukis Belanda bernama Piet Mondarian ya. Ini mengambil namanya Piet Mondarian, yaitu penyajian iklan dengan bentuk-bentuk square atau landscape atau potret. Tahu square ya, square itu persegi. Kemudian kalau landscape itu memanjang ya, memanjang. Kemudian potret itu tegak ya. Sebagaimana motif-motif dalam bentuk lukisan Piet Mondarian ini. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini namanya tata letak Mondarian ya. Contoh kayak desain sebuah film ya di sini ya. Oke. Gimana nih kalau kita contohin aja? Oke. Yang pertama, kalian buka software desain grafis ya. Di sini ada macam-macam, ada Photoshop, ada Corel. Nah, kita pakai yang Photoshop aja dulu. Bagi yang belum tahu Photoshop itu apa, bisa googling dulu ya. Photoshop itu software pengedit gambar ya, pengolah gambar. Oke, ini tampilan utamanya ya. Ya, coba kita bikin dulu filenya. Kita atur. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini namanya kanvas ya. Kanvas ini berfungsi sebagai wadah, maksudnya kayak di kertas, berarti menggambar dalam kertas ya. Ini berarti kertasnya. Tuh. Oke, kita coba lihat lagi modelnya seperti apa. Oke ya, di sini ada potongan-potongan gambar. Kita coba desain ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada banyak ini. Oke. Pertama, kita bikin dulu kotaknya ya. Oke. Kita bisa kasih warna dulu. Pas. Oke, seperti ini. Misalnya. Oke. Nah. Kemudian sengaja saya kosongin ruang di sini ya. Di sini untuk teksnya. Oke, nanti kita bikin teks di sini. Kita perbesar dulu. Oke. Kita kasih teks. Oke. Kita perbesar dulu teksnya. Oke, warnanya diganti dulu.
Kita bisa pilih jenis tagnya di sini ya. Nah, kita pakai ini aja. Oke, kemudian kita coba kasihkan ya kotak-kotak ini sebuah gambar. Dimulai dari kotak pertama dulu. Kita cari gambarnya. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Contoh dari Mondarin ya, tata letak Mondarin. Di sini ada desain mobil ya dan desain film. Oke, coba kita masuk lagi, kita cari dulu bahannya. Oke, kita cari dulu gambarnya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Kita coba masukin 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita masukin satu-satu ya. Di sini ada 4 kotak ya. Kita masukin satu-satu. Kita tarik. Oke, sini. Coba dulu. Sorry. Ini di atas. Oke. Sudah. Dan masukin gambar kedua ya di dalam kotak yang kedua. Oke. Bisa. Kayak di sini. Kita putar teksnya.
Oke, udah masuk. Kemudian kita masukin lagi gambar yang ketiga. Oke, contoh. Kita masukin gambar yang sama, nggak apa-apa. Ini sebagai contoh saja. Oke, masukin di sini. Oke, nah seperti ini ya contohnya ya. Kita bikin tata letak mondarian ya, mondarian atau mondrian layout ya. Oke, selanjutnya ada tata letak multi panel. Ya, di sini yang kedua ada tata letak multi panel ya. Nah, pengertiannya, bentuk iklan di mana dalam bentuk suatu bidang dibagi menjadi beberapa tema visual dalam bentuk yang sama, square maupun double square semuanya ya. Square itu tadi persegi ya. Untuk menyampaikan iklannya dalam bentuk beberapa dimensi gambar ya, ini gambar, sehingga memungkinkan berbicara lebih banyak visual. Oke, dalam maksudnya kita menyampaikan dalam bentuk beberapa dimensi ya, nggak hanya satu dimensi, tapi ada beberapa agar lebih banyak visualnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, oke. Tata letak multi panel ya. Ini lebih gampang sebenarnya dalam pembuatannya, hanya membutuhkan beberapa gambar ya, seperti ini. Kayaknya nggak perlu dicontohin ya. Oke, selanjutnya tata letak picture window ya. Pengertiannya, tata letak iklan di mana produk yang diiklankan ditampilkan secara close up. Bisa dalam bentuk produknya itu sendiri atau juga bisa menggunakan model atau public figure ya. Tata letak ini paling banyak dipakai. Oke, kita lihat contohnya. Oke, di sini misalnya sebuah website ya, menggunakan tata letak desainnya itu menggunakan tata letak picture window ya, atau picture window layout. Seperti ini contohnya. Oke. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian masuk ke nomor 4 ya, ada tata letak copy heavy ya. Copy heavy. Pengertiannya, tata letak yang tata letaknya mengutamakan pada bentuk copywriting atau naskah iklan. Ini lebih banyak teksnya ya. Atau dengan kata lain, komposisi layoutnya didominasi oleh penyajian teks ya. Contoh yang paling banyak dari tata letak ini adalah iklan koran ya, menampilkan pengumuman maupun lowongan kerja. Oke, semuanya udah tahu koran yang seperti apa ya. Itu lebih banyak teksnya daripada gambarnya. Nah, ini contohnya. Oke, sebuah koran ataupun sebuah pamflet ya. Ini contohnya. Dilarang merokok. Oke, selanjutnya ada tata letak frame atau frame layout ya. Adalah suatu bentuk tampilan iklan di mana border atau bingkai frame-nya membentuk suatu naratif, mempunyai alur cerita. Oke, contoh di sini kelihatan ya.
Di sini ada sebuah teks, ini membentuk suatu naratif ya, cerita. Di sini border itu tepian ya, di sini ya. Oke, kemudian yang keenam ada tata letak silhouette ya, atau bayangan. Silhouette itu bayangan hitam. Oke, pengertiannya, sajian iklan yang berupa gambar ilustrasi atau teknik fotografi di mana hanya ditonjolkan bayangannya saja. Oke, kita garis bawahi bayangannya saja. Oke. Penyajian bisa berupa teks wrap atau warna spot color yang berbentuk gambar ilustrasi atau pantulan sinar seadanya dengan teknik fotografi. Oke, contohnya. Nah, di sini yang dimaksud siluet ya, bayangan di sini. Sama di sini, ya, didominasi teks juga di sini, ya, tag. Ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada tata letak tipe spesimen ya. Tata letak iklan yang hanya menekankan pada penampilan jenis huruf dengan point size yang besar. Pada umumnya hanya berupa headline saja dan ini digunakan sebagai e-catching ya. Elemen-elemen pendukungnya diharapkan akan mengikuti sebagai alur yang harus dibaca suatu kesatuan informasi. Oke, maksudnya di sini tata letak tipe spesimen ya. Misal headline-nya apa? Suatu kejadian ya, biasanya tertulis dengan huruf besar ya, atau huruf miring atau besar ya, di antara teks-teks yang lain. Kayak contohnya, nah seperti ini, ada tulisan yang besar, ini sebagai tipe spesimennya. Kemudian ada teks yang kecil. Oke. Biasanya seperti ini contohnya ya, desain tata letak tipe spesimen layout ya. Kemudian ada sirkus layout sampel ya, tata letak sirkus ya. Nomor 8, pengertiannya, penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku, komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan susunannya tidak beraturan. Oke. Namun, bukan berarti penganut layout ini harus ditampilkan secara berantakan, tapi hanya di luar ketentuan baku. Maksudnya di sini komposisi gambar visualnya kadang-kadang berbentuk teks dan susunannya tidak beraturan. Oke, berarti ini lebih bebas ya. Lihat contohnya. Nah, seperti ini. Biasanya ini kayak di majalah-majalah ya. Kayak tata letaknya tidak beraturan, tidak baku ya. Kayak contoh. Nah. Oke, kemudian yang 9 ada tata letak jumble ya. Tata letak jumble adalah susunan penyajian iklan yang merupakan kebalikan dari sirkus layout, yaitu komposisi beberapa gambar dan teksnya disusun secara teratur. Oke, ini kebalikannya dari sirkus ya. Oke, kita coba perbesar. Nah, seperti ini contohnya, lebih teratur ya. Teksnya di sebelah sini. Oke, sama di sebelah sini. Dan di sini. Oke. Nah, jadi lebih teratur. Ini gambarnya. Ini gambarnya juga. Ini. Dan ini. Oke. Nah, seperti tertata ya, rapi gitu. Ya, itu tata letak jumble ya.
Kita masuk lagi ke nomor 10. Ada tata letak grid ya. Grid ya maksudnya. Pengertiannya, suatu tata letak iklan yang mengacu pada konsep grid ya, yaitu desain iklan tersebut seolah-olah perbagian gambar atau teks berada di dalam skala grid. Grid itu kayak garis ya, garis batasan-batasan. Contohnya pernah nonton balapan MotoGP ya. Itu kan di garis start ada urutan-urutan startnya, itu namanya grid ya. Seperti ini contohnya. Semua gambar atau teksnya itu dalam suatu garis grid ya. Ini contohnya di dalam sebuah grid. Ini juga. Ini juga. Nah, semuanya itu masuk dalam grid ya. Selanjutnya ada tata letak alfabet inspired ya. Tata letak iklan yang menekankan pada susunan huruf atau angka yang berurutan atau membentuk suatu kata dan improvisasi sehingga menimbulkan kesan narasi atau cerita. Jadi maksudnya alfabet inspired ini ya, iklan yang menekankan pada susunan huruf atau angka yang beraturan atau membentuk ini suatu kata dan improvisasi sehingga menimbulkan kesan narasi atau cerita. Nah, seperti ini contohnya alfabet layout ya. Di sini ada teksnya. Ini teksnya dimodif seperti gelembung ya, jadi memang kayak ada sebuah ceritanya di dalamnya ya, maknanya ya. Selanjutnya ada tata letak angular ya, penyajian iklan dengan susunan elemen visualnya membentuk sudut kemiringan, biasanya membentuk sudut antara 40 sampai 70 derajat. Hal ini bisa dibentuk dari pembagian bidangnya maupun arah gambar yang diatur dengan kemiringan diagonal. Langsung ke contohnya ya. Di sini teksnya ya agak memutar ya, miring. Di sini juga miring, gambarnya miring. Ya, ini namanya tata letak angular ya, atau angular layout. Selanjutnya ada tata letak comic strip. Comic strip. Ini bagi anak-anak yang suka baca komik ya, pasti paham tata letak comic strip itu seperti apa. Pengertiannya ya, penyajian iklan yang dirancang secara kreatif ya, sehingga merupakan bentuk media komik. Bentuk media komik lengkap dengan kapsionnya. Komik tidak ayal lagi, merupakan media yang enak untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan kepada pembacanya. Itu ya kenapa komik itu tata letaknya menarik ya. Makanya nggak heran kalau peminat membaca komik itu banyak ya. Contoh-contoh komik ya. Di sini ada teks juga, kemudian ada gambarnya seperti ini. Ini sebuah tata letak ya. Terlepas dari ukuran media, majalah, koran, atau tabloid, kita perlu mengetahui istilah luas, bidang atau space, sebagaimana yang digambarkan dalam bagian berikut. Ini untuk minggu depan ya. Kita bahas lagi untuk
lain waktu. Tadi itu pembahasan tentang beberapa jenis model-model ya tata letak. Jadi ada gambar ini, seorang desain grafis itu benar-benar memperhatikan prinsip tata letak ya sebelum dia mulai mendesain sebuah desain ya. Bagi kalian yang belum paham itu desain itu seperti apa, bagaimana alurnya, nanti kita belajar bareng-bareng lagi. Kita nanti akan lebih detail lagi ketika kita bertatap muka ya, karena ini sifatnya masih daring atau online ya. Ini masih sekedar pengetahuan saja. Nanti kalian akan paham sendiri. Jadi desain grafis itu sebenarnya menyenangkan sekali untuk belajar ini ya. Nah, itu tadi materi yang sudah kita bahas bareng-bareng ya. Semoga kalian paham dan mengerti. Kalau masih bingung boleh langsung ditanyakan ya, bisa via telepon atau WA ya. Oke, cukup sampai di sini ya. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.